Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi ittami bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala sallallahu sirruhu wa daman nafa'ulumi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kutifa, maka jika dipotong akan wayang kurma, ta'ayyana nisfu nakhli, niscaya wajib setengah pohon kurma. Haitsu lam yatamadda zamanul qatfi, sekiranya tidak lama waktu pemotongan. Walam yahdus, dan tidak memunculkan bihi dengan pemotongan naqsun fin nakhli, oleh kekurangan pada pohon kurma. Binkisari sa'afin wa aqsanin, dengan sebab terbelahnya pelepah dan ranting. Walau radiya binisfin nakhli, dan jikalau ridho ia suami dengan separuh pohon kurma, wa tabakiyatis samari ila jidadihi, dan membiarkan buahnya sampai panennya buah, ujibirat, niscaya dipaksa akan dia istri, fi asahi, dalam pandang kuat. Wa yasiru nakhlu fi yadihima, dan jadilah pohon kurma tersebut pada kuasa keduanya. Kasairil amlakil mustarakati, seperti seluruh barang-barang milik yang dimiliki bersama. Wasani, dan pendapat kedua, la tujbar li'annaha, tidak dipaksa akan istri, karena sesungguhnya istri qad tatadarraru biyadihi, sungguh mengalami kerugian ya istri dengan sebab kekuasaan suami. Wa dukhulihil bustani, dan boleh suami memasuki akan kebun atau kebun kurma tersebut. Biyadihi wa dukhulil bustana, dukhulihi atau biyadihi, ulamanya qad tadarraru. Qad tadarraru biyadihi wa dukhulihil bustana, kadang-kadang mengalami kerugian ia istri dengan sebab kekuasaannya suami, dan boleh suami memasuki atau biyadihi. amal
tadararu. Kadang mengalami kerugian istri dan masuknya suami dengan masuknya suami ke kebun kurma tersebut. Walau radiyat bihi, dan jikalau ridho ya istri bihi dengannya, ay bima zikra min akhzihi nisfan nakhli, dengan sesuatu dari pengambilan suami akan setengah pohon kurma. Wa tabaqiyati thamari ila jidadi, dan membiarkan buah sampai panen. Falahul imtina'u, maka boleh baginya suami menolak minhu, darinya hal tersebut. Wal qimatu, dan harga, ay tolabuha li'anna haqqaha najizun, memintanya harga karena sesungguhnya haknya suami itu berakhir fi aini, pada barang, au qimati, atau harga. Fala yu'akhkharu ila biridai, maka tidak bisa diakhir kecuali dengan ridhonya suami. Nah, apa maksud? Bismillah. Maksudnya fa'in kutifa ta'ayyana, apabila suami istri cerai dengan mahar kebun kurma, dan suami belum dukhul sama istri, maka maharnya dibagi jadi setengah untuk suami, setengah untuk istri. Maka jika dipotong akan wajib setengah pohon kurma. Yang kurma maksudnya ini apabila mahar kebun kurma ini mayangnya tumbuh pada istri, mayang tersebut tumbuh sebelum cerai, lalu cerai lalu dibagi setengah, yang diperhitungkan ini mayang ini lah. Mayang ini tumbuh pada waktu sama istri. Berarti mayang milik siapa? Milik si istri. Lalu mayang itu ada di mana? Lalu mayang itu ada setengah lagi sama si suami. Di mana ditaruh? Di pohon. Berarti setengah mayang milik istri ada di pohonnya si suami. Nah, lalu mana ceritanya? Lalu dipotong. Apa maksud dipotong? Seandainya si istri meminta mayangnya, boleh diambil mayang itu, karena itu hak si istri.
Siapa namanya? Si istri. Atau ada anak buahnya di situ. Iya betul. Maka boleh dia mengambil si istri, karena mayang itu adalah haknya punya si istri. yang ta'ayyana nisfun nakhli itu Nisca wajib setengah pohon kurma. Maksud itu wajib untuk si suami setengah dan untuk istri setengah. Emangnya kalau nggak dipotong ada opsi lain apa? Kalau tidak dipotong, ya tidak ada masalah. Kalau dipotong harus dibagi dua pohon kurmanya. Kalau istri nggak mau motong, Kalau istri nggak mau motong, dibayar ya? Hah? Dibayar. Apa nih bayar? Jika lo istri tidak mau dipotong mayang kurma tersebut, maka boleh istri dibayar, membayar mayang tersebut. Punya dia bayar. Kata si istri, mayang itu kan punya saya, tapi saya nggak ambil. Tapi dengan syarat si mantan suami bayar gitu ke istri tadi. Berarti beli mayang itu. Ganti dengan uang. Berarti mayang itu jadi hak suami. Kalau seandainya ganti dengan uang jadi hak suami. Jadi ada pilihan suami ganti dengan uang. Emang boleh menjual mayang yang belum nampak baiknya? Enggak. Enggak boleh dijual. Kan boleh menjual buah di pohon kalau buahnya sudah buduh selah. Ini belum masuk putih-putih. Dari pohonnya tak? Iya. Kan nggak boleh dijual. Kalau masih putih-putih nggak nampak buduh selah nggak boleh dijual. Dan fuqaha tidak pernah menyarankan solusi itu. Solusi apa ya? Kemarin apa solusi? Coba untuk lihat ke atas. Ada dalam kurung. Fa ini tafaqa. Temu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-9 tadi yang terbaca. Fahini tafaqa binisfil aini wa illa fanisfu qimah. Apa solusinya? Kalau mereka sepakat dengan setengah ain, zakat. Wa illa fanisfu qimah. Setengah harga. Apa maksud setengah harga? Setengah harga dari kebun kurma tersebut. Jadi si suami, kalau sekiranya suami tidak memberi izin kepada mantan istrinya untuk mayang itu dibiarkan matang di pohon dia, kata dia, ambil mayang kamu. Itu mayangnya tahan apa? Bukan pelepah, tangkai, tandan, ya tandan. Tandan kurma yang sudah keluar buahnya, yang sudah dikawinkan itu milik istri. Karena pohon, karena kemarin maharnya satu kebun, karena dukul, cerai sebelum dukul, akhirnya separuh
milik suami. Sementara tandan korma itu dikawinkan di saat milik istri, maka dia jadi milik istri. Kata suami, tandan korma kamu di kebun saya tolong diambil, kamu pindahin ke rumah kamu. Orang marah tuh otaknya enggak waras. Pindahkan ke kebun korma kamu. Boleh istri paksa untuk memotong? Boleh? Boleh. Tidak boleh. Nah, karena itu mubazir, itu merusak. Maka suami dipaksa untuk memberikan peluang kepada istrinya, mantan istrinya, supaya korma itu sampai matang. Kalau dia enggak mau juga, maka solusi kedua adalah nisful qimah. Si suami harus jual separuh kebun korma jatah dia ke istrinya. Jadi yang dia dapat hanya nisful qimah. Itu mana nisful qimah dan nah, opsi sekarang adalah istri pengen potong, karena kurmanya alhamdulillah sudah kurma muda. Jadi kalau dipotong pun sudah bisa dijual. Atau mungkin ada orang cari putih kurma untuk makan sirih, akhirnya dia potonglah mayang istri yang ada di setengah kebun milik suami. Istri pengen potong. Kalau istri pengen potong, maka satu-satunya cara suami ngambil haknya adalah separuh kebun. Gak bisa suami minta, saya harganya saja. Istri saya nggak punya uang untuk membayarnya. Apa masalah bagi kamu? Itu tandanya besok saya ambil punya saya. Nah, untuk apa kamu tandan urusan saya untuk apa? Yang penting tandan korma saya di kebun kamu, besok saya potong semua. Nah, kalau istri mau motong, maka suami harus mengambil nisfun nafkah. Syaratnya apa? Syaratnya masanya tidak lama. Masa motongnya sebentar, sehari mungkin. Yang kedua, tidak menimbulkan kerusakan. Tapi karena korma itu sudah tua, sudah lama, akhirnya manjatnya pakai besi, sehingga pelepah kormanya rusak gara-gara pemotongan itu. Apapun kendalanya, ini tidak. Jadi pemotongan pelepah tandan korma tidak merusak kormanya suami. Sudah. Nah, jikalau suami rela dengan separuh korma, kata suami, saya rela menerima separuh dari kebun korma, dan saya rela membiarkan buah korma itu, buah korma milik kamu di pohon saya sampai panen. Ini suami yang lapang dada. Nah, suami yang elok hatinya, kata dia, enggak masalah, sampai busuk pun saya biarkan tanam korma kamu di situ, dan saya rela menerima separuh dari kebun korma. Maka istri harus ikut suami, karena istri nggak ada alasan lagi. Apa alasan dia? Saya mau beli. Kenapa kamu beli? Saya nggak mau jual. Pelepah korma saya ada di situ, tandanya belum matang. Ya silakan, sampai matang saya kasih kamu kesempatan untuk membiarkan matang di situ. Maka supaya tidak terjadi kekacauan, maka pada saat itu ditandailah tandan-tandan milik si istri. Ditandai dengan kabel T lah kalau sekarang. Nah, dan jadilah korma di sini, saya kebun korma dengan pohon-pohonnya menjadi milik mereka berdua, sama dengan barang-barang manusia. Menurut pendapat yang kedua, istri nggak boleh dipaksa juga. Istri dikasih pilihan mau menyerahkan kebun korma atau mau membayar setengah harga, dengan alasan apa saja? Lihatlah. Karena sesungguhnya istri terkadang mengalami kerugian. Terganggu, bukan mengalami kerugian. Kadang-kadang terganggu ya istri dengan sebab maksudnya si suami ke kebun. Nah, bisa saja istri terganggu, mau pergi ke kebun, nampak mantan suami di situ.
pulang nih, saya digoda lagi. Nah, atau dengan kekuasaan suami bisa saja nanti dengan kezalimannya menggeser batas. Pokoknya wanita dengan laki-laki kalau kontra itu wanita akan mengambil resiko. Nah, wanita zaman dulu atau zaman sekarang mungkin suami akan dapat risiko. Oke, walau dia itu sudah baca ini. Apa maksudnya? Jikalau ridho istri, jikalau istri rela dengan yang disebutkan tadi, yaitu suami mengambil setengah, kemudian istri rela membiarkan buahnya sampai panen di pohon suami, suami punya hak untuk tidak mau. Begitu. Tadi kalau suami yang rela, istri dipaksa untuk ngikutin, karena itulah hukum yang asli, kebun dibagi dua. Kalau istri yang rela, saya rela ngasih separuh dari kebun itu ke mantan suami saya, dan saya rela kalau dia membiarkan pohon saya, tandan kurma saya sampai panen di pohonnya. Kata suami boleh imtina, boleh menerimanya, boleh menolaknya. Kenapa boleh menolak? Karena dalam hal ini suami dirugikan. Nah, dan suami kalau menolak berarti harus menerima kima. Nah, kata suami, saya akan mantan kamu, jadi nggak akan mungkin saya membiarkan tandan kurma kamu matang di pohon kurma saya. Siapa kamu? Sampai-sampai akar pohon kurma saya juga ikut cari makan untuk tandan kurmamu. Itu sakit hati gitu. Pokoknya fikih memberikan hukum semuanya, yang sakit hati, yang baik hati, yang gak punya hati, ada hukum semua. Nah, maka suami boleh imtina, suami boleh minta nilai, dan tidak ada hukum kanak-kanak dalam fikih. Apa maksud hukum kanak-kanak? Kata suami, saya harus menerima separuh kebun kurma dan saya nggak pernah izinkan tandan kurma kamu dari pohon saya. Hukum anak-anak. Kalau kamu nggak ngizinin, berarti solusi kedua harus membayar, menerima harga. Istri kamu bayar uang. Begitu. Berdasar kaidah usul, la darara wa la dirar. Nah, sekilas kan iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata sabata khiyarun lahu aw laha, dan kapan saja tetap khiyar bagi suami dan tetap khiyar bagi istri, atau tetap khiyar bagi istri, lihudusi naqsin aw ziyadatin, karena terjadi kurang dan lebih, tambahan, aw lahuma liijtima'i amroini kama sabaqa, atau bagi keduanya karena berkumpul dua perkara sebagaimana yang telah terdahulu. Niscaya lam yamlik nisfahu hatta yakhtaru zul ikhtiyari, tidak memiliki ia suami akan sebagian mahar sehingga memilih oleh orang yang berhak ikhtiar, minhuma dari keduanya, au min ahadihima, atau salah satu dari keduanya. Walaysa hadzal khiyaru
'alal fawri, dan tidak ada ini khiyar itu atas segera. Wa mata raja'a baqimatin, dan kapan meminta suami, dan kapan saja meminta oleh suami dengan harga li ziyadatin au naqsin au talafin, karena bertambah atau berkurang atau rusak, niscaya tubirul aqallu min qimatai, niscaya diperhitungkan akan minimal dari harga yaumayil isdaqi wal qabdi, pada hari ditetapkan mahar dan qobat. Li'anna ziyadata ala qimati yaumal isdaqi, karena sesungguhnya bertambah atas nilai pada hari dijadikan atau ditetapkan mahar itu hadisatun fi milkiha la ta'alluqa li zawji biha, itu terjadi pada haknya istri, tidak bergantung bagi suami biha dengan ziyadah. Wa naqsu anha min domanihi, dan adapun berkurang dari ziyadah, dari harga, dari qimah, itu dari tanggungan suami. Fala yarji'u bihi 'alaiha, maka tidak meminta kembali ia suami bihi dengannya kurang 'alaiha atas istri. Wa jawwazal imamu iqtabara qimati yaumat talaqi, dan membolehkan oleh Imam Haramain akan mempertimbangkan nilai pada hari tolak. Li'annahu yaumur tidadi syatri ilaihi, karena sesungguhnya hari tolak itu kembali sebagian kepada suami. Nah, tadi ada beberapa bahasa isyarat yang menunjukkan kepada kejadian sebelumnya. Materi ini bisa dipahami kalau kita mengingat rangkuman kejadian yang telah lalu. Coba lihat baik-baik. Wa mata sabata khiyarul lahu, ketika khiyar tetap bagi suami atau khiyar tetap bagi istri. Suami yang berhak khiyar atau istri yang berhak khiyar. Kenapa ada hak khiyar? Satu, hudusi nafsi, adanya kekurangan. Nah, misalnya mahar itu rusak di tangan istri, maka suami punya hak khiyar untuk kembali ke qimah. Atau ada ziyadah muttasilah, yang mengharuskan ziyadah itu ikut berpindah ke tangan suami. Istri nggak terima, maka punya hak khiyar. Masa ya kambing kemarin kasih kurus, saya kembalikan sama dia 1 ekor gemuk, itu kan usaha saya nggak mau. Jadi istri punya hak khiyar menggantikan kambing ke harga kambing waktu diterima kemarin. Nah, atau lahuma atau ke lahu sabata khiyarul lahuma,
Tetap khiyar bagi suami istri. Dalam waktu yang sama suami punya hak khiyar, istri punya hak khiyar. Kenapa bisa gabung? Karena terkumpul dua perkara dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama terkumpul dua perkara, ziyadah sama naqas. Apa contoh kemarin? Tanah sudah ditanami. Nah, kemudian budak diajarin keahlian, kemudian waktu yang sama tumbuh penyakit sopan. Dengan tumbuh penyakit sopan berarti naqsan. Dengan dia pandai menjahit berarti ziyadah. Nah, kedua-duanya itu menyebabkan suami istri bisa khiyar. Suami bisa khiyar karena kekurangan, istri punya khiyar karena ziyadah. Nah, Musannaf pengen ingatkan ke kita, kalau penyelesaiannya adalah khiyar, maka suami tidak akan pernah memiliki setengah mahar sampai yang punya hak khiyar melakukan khiyar. Kesimpulan hukum, baik yang punya hak khiyar itu kedua-duanya, seperti kasus terakhir ziyadah wa nuqsan waktu yang sama, atau khiyar itu dari salah satu keduanya. Kemudian penegasannya lagi, khiyar di sini enggak boleh segera. Nah, perlu pertimbangan-pertimbangan, enggak langsung segera. Enggak sama khiyar ain. Titik. Nah, ketika kesimpulannya adalah seorang suami akan menerima harga, ketika kesimpulan berakhir dengan suami terima harga, bukan terima separuh mahar, tapi harga mahar. Kenapa dia terima seharga? Karena ziyadah, atau karena kekurangan, atau karena talak. Tiga hal ini sudah diuraikan di belakang. Ziyadah sudah, nuqsan sudah, talak sudah. Maka harga mana yang perlu diperhitungkan? Ulama menjawab harga yang terendah. Nah, akal di sini makna lebih mudah dipahami. Harga terendah pada 2 hari, hari ketika dijadikan barang itu sebagai mahar, dan hari ketika mahar diterima. Mana nilai yang terendah, itulah yang menjadi standar pembayaran. Alasannya, kalau sekiranya harga terendah itu ada pada hari dijadikan mahar, harga tertinggi ketika dikobat, berarti peningkatan harga yang terjadi pada hari dijadikan mahar itu terjadi saat barang sudah menjadi milik istri. Nah, kalau sempat ada kenaikan harga setelah barang ini dijadikan mahar, berarti kenaikan harga itu terjadi pada benda milik istri, maka nggak ada hubungan sama suami. Tapi apabila yang terjadi adalah penurunan harga, nah sebelum dikobat, sejak dijadikan mahar, sebelum dikobat terjadi penurunan harga, berarti penurunan harga itu terjadi pada barang ketika barang masih tanggung jawab suami. Barang sebelum dikobat tanggung jawab suami. Barang mabih sebelum dikobat tanggung jawab si baik. Jadi kalau ziyadah yang terjadi itu milik istri, karena itu harta istri. Kalau kekurangan yang terjadi itu tanggung jawab suami. Nah, karena alasan tersebut, maka yang menjadi hak suami adalah harga terendah. Harga terendah. Imam Haramain juga memberikan satu pendapat, bukan harga terendah hari jadikan mahar dan hari khobar, tapi harga saat
terjadi talak, harga barang saat terjadi talak. Berdasarkan pendapat yang kuat, separuh mahar kembali ke suami karena talak. Sudah dewasa kemarin? Pendapat yang kuat, separuh mahar kembali kepada suami dengan ditalak. Wasahihu auduhu ilaihi binisbit talak. Pendapat yang kuat, kembalinya mahar ke suami dengan talak itu sendiri. Nah, dengan terjadinya talak, otomatis barang itu menjadi milik suami. Nah, ketika jadi milik dia lah, harga itu dicari. Ini pendapat yang lumayan mudah untuk diterima. Nah, ada yang nggak jelas? Kalimat dibahas. Kalau berat, lambat dibaca. Tidak bisa dipahami? Oke, tasawur yang lain lagi. Lanjut. Walau asdaqa ta'lima Qur'ani, jikalau menjadikan mahar ia suami akan mengajarkan Al-Quran binafsihi dengan dirinya, wa tallaqa qablahu, dan mentolak ia suami sebelum mengajarkan Al-Quran, fal aswahu, maka adapun pendapat aswah adalah ta'azzuru ta'limihi, uzur mengajarkannya Al-Quran, uzur mengajarkannya suami. Ngajar berapa kau uzur? Iya. Li'annaha, karena sesungguhnya istri itu sorot muharramatan alaihi, jadi dia istri itu mahram atasnya suami. La yajuzul ikhtila'u biha, tidak boleh ikhtila'u berdua-duaan, biha dengannya istri. Wasani, adapun pendapat yang kedua adalah la yata'azzaru, tidak uzur ia suami mengajarkan Al-Quran tersebut, bal yu'allimuha min wara'i hijabin fi ghairi khalwatin, bahkan mengajarkan ia suami akan istri dari belakang hijab, pada selain khulwat, berdua-duaan. Al-kullu, adapun setiap, intollaqa ba'dal wadi, jika mentolak ia suami setelah watok, au nisfa intollaqa qablahu, atau setengah jika mentolak ia suami setelah watok. Wa yajibu 'alal awwali, dan wajib atas pendapat yang pertama, mahrul mislin, oleh mahar misil. In tallaqa ba'da wadin, jika mentolak ia suami setelah watok, wa nisfuhu, dan setengah mahar. In tallaqa qablahu, jika mentolak ia suami sebelum watok. Wa fi qaulin, dan dalam satu qaul, tajibu ujratut ta'limi au nisfuha, wajiblah membayar mengajarkan atau sebagian ujrah. Walau tallaqa ba'da ta'limi wa qabla al-wati,
Jikalau mentolak ia suami setelah mengajarkan Al-Quran dan sebelum watak, raja'a alaiha binisfi ujratit ta'limi, meminta kembali ia suami atasnya istri dengan setengah upah mengajarkan Al-Quran. Walau asdaqat ta'lima fi zimmatihi wa tallaqa qablahu, jikalau menjadikan mahar ia suami akan mengajarkan dalam tanggungannya suami dan mentolak ia suami sebelum mengajarkan, niscaya istajara imra'atan aw sebelumnya dulu. Setelah dukun? Iya, sebelumnya mengajarkan. Wa talaqa qablahu, dan mentolak ia suami sebelum mengajarkan Al-Quran, niscaya istajara imra'atan aw mahraman, menyewa atau menggaji ia suami akan perempuan atau mahram, yu'allimuha al-kulla in tallaqa ba'da al-wati, yang mengajarkan ia imra'atan atau mahraman kepada istri al-kulla sebagai akan hafal bi dari yu'allim, akan apa diajarkan? Akan seluruh Quran, akan seluruh Al-Quran. Jika mentolak ia suami setelah watak, awin nisfa in tallaqa qablahu, atau sebagian jika mentolak ia suami sebelum watak. Nah, kasus Dakinda alhamdulillah nggak lagi masalah hukum kurma. Sekarang maharnya adalah ngajarin Quran. Dalam bab ini terbagi dua kategori, satu binafsi, satu fi zimmati. Seterima nikahnya putri bapak dengan mengajarkan Al-Quran oleh saya sendiri, itu mana binafsi. Maharnya adalah dia sendiri yang akan mengajarkan Quran kepada istrinya. Nah, kalau model itu ceritanya dan terjadilah talak sebelum Quran diajarkan, menurut pendapat Ashab berarti tidak bisa lagi mengajarkan. Sementara kalau sebelum dukhul Quran diajarkan separuh, 15 juz. Kalau setelah dukhul diajarkan semuanya. Sementara talak jatuh, mau sebelum dukhul mau setelah dukhul. Sementara istri belum diajarkan Quran. Bagaimana solusinya untuk membayar maharnya? Sedangkan maharnya adalah ngajarin Quran, dia sendiri yang turun tangan. Tidak ada opsi untuk digantikan ke orang lain. Nah, harus ikut janji. Kalau dia sendiri, dia sendiri. Sekarang nggak bisa lagi karena wanita itu sudah haram bagi dia dan tidak boleh berdua-duaan. Maka cara bayarnya adalah mahar misir. Nah, menurut pendapat yang kedua, nggak uzur itu, bisa diakali. Caranya, suami ajarkan istrinya Quran dari balik tirai. Yang kedua, jangan khalwat. Bisa di masjid, di ruang utama masjid itu. Suami dekat mimbar, dekat mihrab, istri di tirai di belakang masjid. Apalagi masjid hajat. Apalagi ikut
ditemani oleh anak-anak terpilih. Jadi bisa diakali. Nah, wajib diajarkan semua itu maf'ul bi dari yu'allimuha al-kuliah. Karena kalimah itu memiliki dua maf'ul. Akan semua Quran kalau dicerai setelah watak, atau setengah Quran kalau dicerai sebelum watak. Kitab saya yang 3. Setelah itu apa di sana? Wa in bal yu'allimuha min wara'i jabin fi ghairi khalwatin al-kulla talaqu ba'da al-wada'i. Oh, nisbah talaqu qablahu. Aw nisbah in talaqu qablahu wa yajibu 'ala al-awwali. Itu tinggal. Contoh mana? Wa yajibu 'alal awwali mahru mithlin. Wajib berdasarkan pendapat pertama yang mengatakan tidak mungkin lagi suami mengajari Quran ke istri karena sudah ditalak. Apa yang wajib? Mahar misil. Kalau ditalak setelah watak, setengah mahar misil. Kalau ditalak sebelum watak. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga ada lagi, suami wajib membayar upah mengajar. Nah, upah ngajarin Quran, nanti carikan guru lain. Nah, upah seluruhnya kalau dia talak sebelum watak, upah setengah kalau ditalak kalau ditalak sebelum watak, tadi setelah watak. Nah, ini sini sedang bagus. Nah, bagaimana ceritanya kalau talak setelah diajarkan? Kasus sebaliknya, dia ceraikan, dia nikahi seorang wanita dengan mahar ngajari Quran. Quran dah selesai diajarin, lalu suaminya mentalaknya. Nah, kalau itu setelah watak nggak ada masalah. Tapi kalau sebelum watak, berarti jasa ngajarin Quran itu setengah kembali ke suami. Kan nggak mungkin di sini suruh merupakan pelajaran separuh yang saya kasih ke kamu. Nggak bisa begitu. Maka caranya adalah istri berkewajiban membayar setengah upah ngajar. Nah, itu tasawur dari satu konsep, yaitu binafsi. Dan salah Baterai tinggal 2%. aman. Nanti di sini. Nah, kalau sekiranya dia mengasih mahar taklim Quran fi zimmati, kejadian nomor 2, dia ngasih mahar Quran fi zimmati, seterima nikahnya putri bapak dengan ngajarin Quran sebagai tanggung jawab saya. Yang tadi, seterima nikahnya putri bapak, saya langsung ngajarin dia Quran. Kalau di sini dengan ngajarin Quran sebagai tanggung jawab saya. Lalu dia cerai sebelum dukhul, maka dia akan sewa wanita atau mahram lain untuk ngajarin Quran kepada istrinya. Semua Quran kalau ditalak setelah watak, setengah Quran kalau ditalak sebelum watak. Ini mudah. Kalau akadnya fi dhimmati. Lanjut. Walau talaqa qabla dukhulin wa ba'da qabdi sadaqi, jikalau mentolak ia suami sebelum dukhul dan setelah qobat mahar, wa qad zala milkuha anhu, dan sungguh hilang hak milik istri darinya mahar,
kabai'in au hibatin ma'a ibadin au miskin, seperti jual beli atau hibah beserta penyerahan atau memerdekakan. Fanisfu badalihi, maka itu setengah gantinya mahar. Min mislin fil misliyi, pada mahar misil pada misil, benda misil. Au qimatin fil mutaqawwam, atau nilai pada barang mutaqawwam. Fa in kana zala wa ada, maka jika adalah hak milik itu hilang, ia hak milik dan kembali ia hak milik qabla talaqil mazkuri, sebelum tolak yang telah disebutkan, niscaya ta'allaqa az-zawju bil aini fil asahi, menggantungkan ia bergantunglah suami dengan mahar ain fil asah, menurut pendapat asah, liwujudiha fi milki zaujati, karena adanya ain pada hak milik istri. Wasani, adapun pendapat yang kedua, yantaqilu ilal badali, berpindah ia suami kepada badal, ganti. Li'annal milka fil aini mustafadun min jihati ghairi sadaqi, karena sesungguhnya hak milik pada mahar ain itu diperoleh dari sisi selain mahar. Walau habathu lahu summa talaqa qabla dukhuli, jikalau menghibah ia istri akan suami baginya mahar, kemudian mentolak ia suami sebelum dukhul, fal azhar, maka adapun pendapat azhar, anna lahu nisfa badalihi, sesungguhnya bagi suami itu setengah gantinya mahar. Min mislin au qimatin, dari mahar misil atau nilai. Li'annahu milkuhu qabla talaqi min ghairi jihatihi, karena sesungguhnya sesungguhnya suami itu milik suami, memiliki ya suami, bukan mahar. Sesungguhnya mahar, mana artinya kalau mahar? Sesungguhnya mahar itu milik suami. Boleh juga. Kalau hu kembali suami, baca firman di li'annahu malakahu. Kalau baca masdar, li'annahu kembali ke mahar, li'annahu milkuhu, li'annahu malakahu qabla talaqi min ghairi jihatihi, karena sesungguhnya suami memiliki ia suami akan mahar sebelum tolak dari selain jalan tolak. Wasani, adapun pendapat yang kedua, la syai'a lahu, tidak ada sesuatu pun bagi suami. Li'annaha ajjalat lahu, karena sesungguhnya istri itu menyegerakan ia istri bagi tolak suami, bagi suami ma yastahiqu bitolaki, sesuatu yang berhak ia suami akannya sesuatu, ditolaki dengan tolak. Wasawaun, begitu juga
qabadathu qabla al-hibati amla fi jiryanil qaulaini. Mengqabat ia istri akan suami sebelum hibah atau tidak pada dua keadaan. Qaulaini dari dua qaul. Wakila, dan dalam satu pendapat di sana bawahnya amla fi jiryan. Nah, berlaku. Itu bukan tasniyah, itu masdar pada jara yajri jiryan. Berlakunya dua kaum. Atau tidak pada berlakunya dua kaul. Wakila, dalam satu pendapat in wahabatku qabla al-qabdi lam tarji' qat'an. Jika menghibah ia istri akan suami sebelum qabat, niscaya tidak meminta kembali ia istri, sepakat ulama. Nah, kasus demi kasus, masih cerita kasus mahar. Maka kalau nggak tahu hukumnya nggak usah bicara. Seorang suami, di mana mulainya? Walau talaqqa, kalau suami menceraikan sebelum dukhul, tapi mahar sudah diserahkan sama istri, dan mahar itu dan hak milik istri pada mahar itu sudah hilang. Nah, kalau si suami menceraikan istrinya sebelum dukhul dan mahar sudah diserahkan kepada si istri, namun mahar itu tidak lagi menjadi milik istri, karena mahar itu sudah dia jual, karena mahar itu sudah dihibahkan. Maaf Iqbal, ini pentingnya aku pikir, hibah maaf Iqbal sudah dihibahkan serta sudah diserahkan ke penerima hibah. Karena kalau dihibah saja tapi belum diserahkan, belum 1 jam. Karena kalau dihibahkan tapi belum diserahkan, itu belum hilang hak miliknya berarti. Nah, ini dia pula bilang seperti ini saya hibah. Nah, itu aja sampai sore nggak diambil. Nah, ini masih berhak saya ambil lagi, karena hibah tanpa penyerahan tidak lazim. Maka tidak dikatakan hilang milik istri pada mahar kalau hibah saja. Maka dicontohkan oleh musannaf hibah ma'a hibah, dihibahkan dan sudah diserahkan ke pemiliknya, penerimanya, atau dimerdekakan. Bagaimana cara suami minta setengah mahar? Jawab, setengah badal mahar. Satu jam di kelas baru izin. Sudah 1 jam di kelas baru boleh izin. Apa yang mana kamu kata tadi? Sama pedas. Maka bayar setengah badal. Badal itu apa? Badal itu bisa misil kalau barangnya misli, bisa kimah kalau barangnya mutakawim. Apa ya orang misli? Pesawat barang muslim, tronton barang muslim.
barang yang dijual dikadar dengan takaran dan timbangan, maka bayarnya misli. Beras kemarin maharnya 2 ton beras, kemudian istrinya dah sumbangkan beras itu ke panti asuhan dan dikirim ke Palestin, ternyata ditalak oleh suami sebelum dukul, maka istri wajib bayar harga beras atau beras? Beras, karena beras itu ditimbang, ditakar dalam menjualnya. Tapi kalau kemarin itu maharnya motor, itu separuh motor atau harga motor? Harga motor. Kenapa harga? Karena motor mutakawim, barang yang dijual bukan pakai timbangan dan takaran. Nggak ada, saya mau beli motor 5 kilo, nggak ada. Nah. Kasus kedua, kalau hak istri pada mahar itu pernah hilang dan kembali lagi sebelum talak. Nah kasusnya, seorang wanita selesai menikah dapat mahar 100 kilo beras. Nah 100 kilo beras ini dia berikan kepada orang tuanya. Setelah diberikan kepada orang tuanya meninggal, beras belum dipakai dan dia pewaris tunggal, beras itu kembali lagi ke dia. Itu maknanya ada zalawaan, hak milik dia pada beras itu sempat hilang, tapi kembali lagi. Proses itu terjadi kapan? Sebelum talak. Nah, si suami ini nuntutnya ke beras atau badal beras? Dijawab kenapa asal ke beras, ke ain tersebut. Kenapa? Karena ain itu masih ada pada milik istri. Pendapat kedua tidak, berpindah ke badal. Kenapa berpindah kepada badal? Karena milik istri pada ain itu didapatkan bukan lewat mahar. Nah, itu bukan mahar kemarin, itu mahar yang lain. Nah, sebagaimana orang tua tidak boleh rujuk kepada hibah yang sudah diberikan ke anaknya, kalau hibah itu, kalau hak milik anak sempat hilang pada barang kemudian kembali lagi, boleh bapak rujuk kepada hibah, kepada pemberian yang diberikan ke anaknya. Seorang usul dan seorang furu boleh menarik kembali pemberian yang sudah diberikan ke anaknya, kecuali kalau barang itu sempat hilang di tangan anak, dijual misalnya kemudian dibeli lagi. Nah, maka bapak nggak boleh rujuk lagi. Saya ambil lagi motor kemarin, kata anak nggak boleh. Boleh seorang bapak mengambil pemberian ke anaknya? Tidak boleh. Apakah motor nggak boleh? Motor itu saya jual ke kawan saya, 2 hari setelah sebeli. Maka batalah hak rujuk hibah bapak kepada anak. Kenapa? Karena motor itu bukan pemberian, itu adalah hasil dia beli sendiri. Begitu cara lari daripada. Nah begitu juga di sini. Jadi seorang suami nggak bisa merujuk ke mahar itu. Itu bukan mahar kamu itu. Mahar kamu udah bisa kasih ke orang. Itu adalah barang yang saya beli. Kebetulan barangnya adalah mahar kamu itu. Itu pandangan pendapat kedua. Kejadian ketiga, seorang istri memberikan mahar itu ke suaminya. Nah, kemarin dia dapat mahar motor dari suaminya. Setelah itu suaminya pergi kerja pakai angkot, nggak pakai motor. Motor apa? Ada saya di rumah. Bisa saya jalan kaki lagi tadi, numpang sama kawan, naik angkot, pakai payung kalau hujan, terlambat meminta maaf, hibah hati istri. Andailah dia merayu, dia mata buaya,
Nah, akhirnya kata istri, saya hibahkan motor ini ke kamu. Dan motor itu sudah diterima oleh suaminya. Nah, dasar buaya diceraikan istri. Sudah dapat dia hibah dari mahar itu, diceraikan istri sebelum dukhul. Apakah suami berhak menerima setengah mahar? Sementara mahar seutuhnya dah milik dia. Kenapa asal? Iya. Suami akan berhak lagi setengah dari badal mahar. Nah, yaitu setengah dari harga motor itu. Jadi dengan kawin itu dia dapat motor dan dapat setengah harga motor. Itu cara dia kawin. Ternyata cara seperti itu sudah sering dilakukan. Nah, dia kasihkan barang berharganya sama istrinya, kemudian dia sentuh perasaan istrinya. Setelah itu kembali barang berharga ke tangannya, kemudian diceraikan istrinya sebelum tamat. Kembalilah separuh mahar. Sini kawin gak itu dia, situ kawin gak itu dia. Untung dia cari uang dari perkawinan. Nah, karena dia ngamali pendapat Azhar, dia akan berhak nisfu badali. Pendapat yang kedua mengatakan la syai'alaku, tidak ada apa-apa untuk dia, nggak dapat dia. Kenapa? Karena si istri telah memberikan dari awal sesuatu yang menjadi hak dia dengan talak. Apalagi ketahuan memang begitu sikap dia selama ini, maka sewajarnya hakim mengakui pendapat kedua ini. Dan 3 wanita sebelumnya rugi gara-gara dia. Ini yang keempat ini. Kata hakim, saya menganut pendapat kedua. Kamu tidak dapat apa-apa, karena mahar yang kamu serahkan kemarin sudah kembali seutuhnya ke kamu. Nah, sawa'un qabadathu qabla al-hibah am la. Nah, baik si istri telah mengqabat motor itu sebelum dihibahkan ke suaminya atau belum diqabat. Paham maksudnya? Si suami belum sempat ngasihin mahar itu ke istrinya, istrinya sudah menghibahkan mahar itu ke suaminya. Kata istri, mana mahar saya yang motor itu? Itu udah halaman, saya pakai dulu ya. 3 hari dia pakai, seminggu dia pakai, sebulan dia pakai, gak pernah dikasih ke istrinya. Nah, kata istri, ambillah. Nama aja mahar saya, tapi kamu pakai itu hari, saya kasih ke kamu. Itu maknanya menghibahkan istri, menghibahkan motor itu ke suaminya sebelum istri mengqabatnya. Mau bagaimanapun hukumnya begitulah. Berlaku padanya 2 kaul di atas. Kaul pertama, istri wajib memberi kepada suami badal nisfu badal. Kaul yang kedua, suami tidak punya kewajiban apapun. Suami tidak punya hak apapun. Dan ada pendapat yang ketiga, kalau istri menghibahkan sebelum qabat, istri tidak boleh rujuk sama sekali. Kalau istri menghibahkan motor itu, mahar itu sebelum diqabat, maka istri tidak rujuk sama sekali. Artinya tidak punya hak. Titik. Wa ala hada. Masih nyambung tu. Wa ala hada, dan berdasarkan ini apa pendapat Azhar? Apa itu? Sebelum dilanjutin, ulang lagi pendapat Azharnya. Pada Azhar anna lahu nisfa badali. Nah, berdasarkan itu ada hukum penjelasan pendapat. Law wahabathu nisfa falahu nisful baqi wa rubu'u badali kulli wa fi qaulin nisful baqi. Jikalau memberikan ia istri akan suami
akan setengah, maka baginya suami itu setengah yang sisa, dan seperempat ganti dari seluruhnya mahar. Dalam satu kaul setengah yang sisa. Li'annahu istahaqqa nisfa bit-talaqi, karena sesungguhnya suami telah berhak, ia suami akan setengah mahar dengan sebab talak. Wa qad wajadahu fayakhudhu, dan sungguh menerima ia suami akan setengah mahar dan mengambil ia suami akannya mahar. Wa tanhasiru hibatuha fi nasibiha, dan tertahanlah pemberiannya istri pada bagiannya si istri. Wa fi qaulin, dalam satu kaul, yutakhayyaru, dalam satu kaul diberi pilihan ia suami, baina badali nisfi kulli aw nisfi baki wa rubu'i badali kulli, antara ganti setengah dari seluruh mahar atau setengah yang sisa dan seperempat ganti dari seluruh mahar. Kama fi muharrar kana aw faqah, dalam kitab muharrar ada, yaitu dalam kitab muharrar itu lebih jelas. Walau qala, jikalau mengatakan ia musannif dalam kitab muharrar, nisfu badali kulli, nisfu badali kulli, walau abbara badala au al-jariyati ala al-sinati fi misli hadal kalam bil waw kana aqwam. Jikalau mengungkapkan ia musannif akan ganti kalimat au yang berlaku atas lidah pada semisal ini pembicaraan dengan huruf waw, karena ada yaitu dengan huruf waw aqwam, lebih kokoh. Nah, apa maksudnya? Jadi menurut pendapat Azhar, jikalau si wanita telah menghibahkan kepada suaminya setengah dari mahar, maka tetap bagi suami setengah mahar yang sisa. Azhar. Dan seperempat ganti seluruhnya, maksudnya seperempat dari yang telah ia hibahkan tersebut. Apa makna falahu nisful baki wa rubu'u badali kulli? Rubu'u badali kulli, maka bagi suami itu setengah dari sisa yang telah ia hibahkan, yang telah dihibahkan si istri tersebut. Dan tetap juga bagi suami itu seperempat dari ganti seluruh mahar. Contoh saja yang mudah. Contoh, suami istri ini menikah dengan mahar contohnya 10 juta. Ya. Kemudian si istri berkata kepada suami, sudah 5 juta aja, 5 lagi saya hibahkan untuk kamu. Nah, terus setelah itu setelah dihibahkan, nah, dia talak istrinya tersebut sebelum dukun. ya. Nah, maka bagi si suami itu balik mahar setengah Berapa? 5 juta. Nisful baki. Ini nisful baki, seperempat, setengah yang sisa. Sisa berapa? 5 juta. Setengahnya berapa? 10 juta. Ah. Gitu. Tapi pemahaman awalnya 5 juta dari hibah, 5 juta sisa hibah. Itu nisful kulli. Ini nisful baki. Nah, terus dapatlah si suami 2,5 juta dari sisa hibah tersebut. Ya. Kemudian badal kulli. Badal kulli itu ganti dari yang telah ia hibahkan.
yang telah dihibahkan oleh si istri 2,5 juta juga. Ganti rubu' badal kulli. Seperempat badal kulli. Maka contohnya nggak bisa buang barang. Coba contohnya padi atau beras atau gandum. Boleh juga benda. Nah, contohnya jikalau si suami istri ini menikah dengan mahar 1 ton beras. Nah, Kemudian setelah mereka menikah, gak berapa lama sebelum dukul diceraikan oleh suami tersebut. cari dulu. Dihibahkan, dibilang si istri, setengah ton aja bayar gitu ya, setengah lagi saya hibahkan untuk kamu. Ya. Kemudian Berapa kilo tuh? 500 kilo. Ya. Kemudian setelah dihibahkan, si suami ini mentalak istrinya. Nah, Nah, setelah ditalak, maka wajib si istri mengembalikan setengah mahar yang sisa, ya. itu 250 kg. Ya. Dan seperempat seluruhnya. Dan seperempat dari seluruh mahar. Seperempat. Dari seluruh mahar. Ganti dari seluruh mahar. Berapa seperempat dari seluruh? 250. 250. 250. Ganti atau beras yang sisa tadi kan 500 sisa. Iya. Kan dari kasih 250. Iya. Sisa 250 lagi. Ini yang diserahkan atau yang lain? Yang lain. Karena dari ganti yang telah dia hibahkan tersebut. Ganti dari Yang telah dia hibahkan. yang telah dihibahkan. Nah, kalau diserahkan yang sisa 250 itu nggak boleh. Diserahkan yang 250 yang sisa. Ya. Dia mau beli beras, mau cari ganti beras sama orang lain 250 kilo, di rumah dia ada 250 kilo. Mesti hukum menyuruh dia yang cari ganti. Ganti dengan timah. Barang mesti nggak boleh. Boleh. Boleh? Oh boleh. Kopi kolin nisful baki. Nah, 1 kaul Setengah yang sisa. Sisa. Ini setengah sisa. berapa yang sisa? 250. Wa fi qaulin an-nisful baqi. Iya. Apa artinya nisful baqi? Wa fi qaulin an-nisful baqi. Setengah yang sisa. Apa bedanya sama tadi? Walau nisful baqi. Oh iya. Yang ini setengah dari yang setengah tadi. Yang mana? Setengah yang dia tidak dia hibahkan. Setengah yang tidak dihibahkan. Itu yang mana itu? Yang 500 kg tadi. Itu maksudnya fi qaulin atau An-nisful baki. an-nisful baqi. Iya. Itu setengah yang tidak dihibahkan. Kalau nisful baqi Itu balik. Kalau law wahabathu nisfa falahu
nisful baki. Apa bedanya? Falahu nisful baki wa fi qaulin an-nisful baki. Bedanya nisful baki itu setengah dari setengah yang tidak dihibahkan. Setengah dari setengah yang tidak dihibahkan, itu nisful baki. Kalau an-nisful baki, setengah dari setengah dari mahar. setengah dari mahar. Iya. Artinya bagaimana? Setengah yang sisa. Setengah yang sisa. Itu perbedaan i'rab antara mudhof ilaih dengan na'at. Membedakan hukum. An-nisful baki, setengah yang masih ada. Nah, tadi kan 1 ton dihibahkan 500 kilo, sisa lagi 500 kilo, itu namanya an-nisful baki, setengah yang masih ada. Sementara yang awal nisful baki, setengah dari yang ada. Beda itu setengah yang masih ada, setengah dari yang ada. Setengah dari yang ada adalah 500, setengahnya 250, bayar 250. Yang 250 lagi asomnya kan 500, baru bayar 250. Yang 250 lagi badal. Nah, sekarang coba kasih alasan. Apa kalau pendapat, alasan pendapat yang mengatakan nisful baki, an-nisful baki? An-nisful baki. Ya, fiqaulin an-nisful baki, apa alasannya? Ya, nahu itu. Ya, itu. Li'annahu istahaqqan nisfa bitolak, karena sesungguhnya suami itu berhak ia suami setengah dengan sebab cara talak. Ya. Maka wajadahu, dan sungguh menemukan ia suami akannya setengah. Ya. Baik khudu, maka mengambil ia suami akannya setengah. Ya. Dan tertahanlah pemberiannya si istri pada bagiannya istri tersebut. Apa maksud tertahan? Tertahan dari yang telah dihibahkan. Jadi kan terbatas. Jadi menurut alasan kaul kedua, kenapa si istri wajib menyerahkan sisa beras yang 500 kilo? Karena suami berhak setengah dari mahar. Gara-gara cerai, setengah mahar itu kan masih ada, maka dia bisa mengambilnya. Dan yang hibahnya istri itu fokus ke jatah dia. Jatah dia setengah. Dan setengah itu mana? Sudah dihibahkan semuanya ke suami. Nah, menurut kaul yang kedua, Wafi kaulin, ini pendapat ketiga nih. belum satu kaul lagi, diberi pilihan ia suami antara mengambil diberi pilihan ia suami mengambil setengah dari yang sisa atau setengah yang sisa, dan seperempat ganti. Dan itu yang seperempat itu kurang ngerti dari maksudnya. Huruf U badali kulit. Sama yang pendapat atas. Falahu nisful baki wa rubu badali kulli. Apa bedanya di sini? Itu kan menangkap huruf itu. Ya. Yatakhayyaru baina badali nisfi kulli au nisfil baki wa rubu badali kulli. Jadi suami boleh milih badal setengah dari seluruhnya. Jadi suami nggak mau ngambil yang 500 kilo yang sisa, tapi badal dari 500 kilo. Jadi nisfi kulli itu
itu sama dengan an-nisfil baqi, setengah dari keseluruhan. Atau suami boleh milih nisfil baqi, setengah dari yang sisa, yaitu 250 kilo, yang sisa 500, ambil setengahnya 250 kilo, kemudian rubu' seperempat dari badal semuanya. Nah, semuanya kan 1000, jadi seperempatnya berapa? 250. Jadi badal dari 250 beras lain. Nah, sebagaimana ada kitab Muharrar, pendapat ini lebih cocok. Nah, kemudian Imam Jalaluddin mengomentari redaksi nisfu badali kulli. Kalaulah diibaratkan dengan badal nisfu, kalaulah diibaratkan pengganti au, kalaulah diibaratkan yang pengganti au yang berlaku di dalam pembahasan seperti ini dengan menggunakan waw tentu lebih cocok. Nah, di sini kan menggunakan au ya. Kalau menggunakan waw tentu lebih bagus. Wa fi qoulin yatakhayyaru baina badali nisfi kulli wa nisfil baqi wa rubu'i badali. Kenapa lebih cocok waw daripada au? Hah? Membingungkan? Lebih jelas? Baina badali nisfi kulli au nisfil baqi wa rubu'i badali kulli. Kenapa dikatakan wow lebih bagus? Hah? Karena memilih antara ini dan ini, bukan antara ini atau ini. Tapi kalau nggak ada baina cocok au. Memilih ini atau ini, itu cocok au itu. Tapi kalau wow itu cocoknya dengan baina wow. Jariyati alal aksina, al jariyah alal aksina fi misli hadzal kalam, yang berlaku di atas bahasa-bahasa kebanyakan manusia dalam semisal ini kalam, itu menggunakan kalimat baina, itu kalimat waw, bukan au. Coba antum pilih antara ini dan antara ini dan ini, antara itu pakai dan. Nah, kalau nggak pakai antara baru au, begitu. Nah, itu kritikan dari segi bahasa. Waw saja dikritik. Nah, apalagi Muhammad. Walau kana, jikalau adalah, walau kana sadaqu dainan, jikalau adalah mahar itu hutang, fa abra'athu, lalu membebaskan ia wanita akannya suami minhu darinya mahar, thumma talaqa qabla al-wati, kemudian mentalak ia suami sebelum watak, lam yarji' 'alaiha 'alal madhab, saya tidak boleh meminta kembali dia si istri suami 'alaiha atasnya istri atas pendapat mazhab, bi khilafil hibatil ain, dan sebalik menghibahkan barang. Wal farqu, dan perbedaannya adalah annaha fidain, sesungguhnya istri dalam masalah hutang, lam ta'khud minhu, tidak mengambil ia istri darinya suami, malan akan harta, walam tatahassal ala syai'in, dan tidak menghasilkan ia istri atas sesuatu apapun. Wa tariqut tsani, dan pendapat yang kedua, tardu qaulai hibati, memberlakukan dua qaul tentang hibah. Wa ittafaqa muthbituhuma, dan sepakat ulama yang menetapkannya dua qaul, ala anna zahira, sungguhnya yang jelas ada merujuk, tidak adanya rujuk.
Wa sakata Rafi'i, dan diam Imam Rafi'i an tarjihi wahidin, dari mentarjih salah satu, min tariqain, dari dua tariq. Wa ibaratul rawdah kaminhaj, dan ibarat rawdah itu sama dengan minhaj. Nah, apa maksudnya? Jikalau status mahar itu hutang, Contoh. Suami istri ini menikah dengan mahar padi, beras. Ya. Dengan mahar emas. Dengan mahar emas 1 kilo. Dengan hal keadaan hutang. Berapa bulan? Hutang harus tentu masanya. Apa? Saya terima nikahnya putri bapak dengan emas 1 kilo, hutang sampai 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun ya hutang. Ya. Kemudian si wanita itu membebaskannya suami dari hutang tersebut. Ya, bagaimana? Gak usah bayar lagi. Pembebasan itu dilakukan sebelum talak. Ya. Sebelum watok. Mana betul? Iya. Kemudian setelah dibebaskan, diceraikanlah wanita itu oleh lelaki suaminya sebelum suami itu mewatok si wanita. Niscaya tidak boleh ia si istri. Jawabannya apa? Fiilnya apa? Muzakkar muannas? Muzakkar siapa? Suami. Ya. Tidak boleh rujuk. Itu kurang lebih mana? Ragu rujuk nikah atau minta kembali mahar. Kalau talak sebelum dukhul, Mahar. berapa kembali mahar ke suami? Iya, setengah. Nah, Tidak boleh si suami meminta setengah mahar yang tidak boleh si suami tersebut meminta setengah mahar yang telah ia berikan kepada si istri apa dia berikan? dengan cara utang. Kan nggak pernah dia beri mahar. Suami tidak boleh meminta setengah mahar ke istri. Kenapa nggak boleh? Karena tidak ia berikan, belum ada ain barang tersebut ia berikan kepada istri. Nah, karena dia nggak pernah memeriksa sama istrinya. Dia cuma baru memberikan janji. Nah, ketika sekiranya talak terjadi, baru saja ngasih janji, ambillah janji itu separuh, apa-apa. Tapi mahar nggak ada. Nah, apa bedanya? Tadi, ketika si istri memberikan, ketika istri sudah terima mahar dari suami, kemudian istri hibahkan mahar itu ke suami, kemudian terjadi cerai suami istri, maka suami berhak mengambil setengah badal mahar ketika mahar dikembalikan, dihibahkan oleh istri ke suami. Kalau di sini kenapa nggak bisa diambil separuh nilai mahar? Kan sama aja hibah itu hibah. Coba. Karena pada masalah hibah itu udah hak si istri sepenuhnya. Dalam masalah hutang itu masih dalam hak si suami.
kenapa hak suami? Wal farqu annaha fid-dain, perbedaannya adalah si istri dalam masalah hutang ini dia tidak pernah ambil harta dari suami sama sekali dan dia tidak pernah mendapatkan apapun dari suami. Nah, apa yang mau diberikan separuh? Yang mau dikembalikan itu apa? Dia nggak pernah dapat apa-apa. Beda sama benda. Benda tadi pernah suami serahkan benda itu ke istri dan dia pernah terima harta, dia pernah mendapatkan harta, cuma dikasih lagi ke suami, maka dia harus bayar setengah badan. Kalau di sini nggak ada benda yang dia terima. Nah, itu bedanya. Tapi pendapat kedua tetap mengatakan Tariq Sani memperlakukan dua kaul hibah. Nah, dua kaul hibah tadi kan ada. Kaul pertama analah nisfu badali. Kaul kedua la syai'a lahu. Nah, di sini juga berlaku kaul hibah. Apa itu? Menurut kaul kedua, suami berhak menerima setengah dari nilai hutang yang sudah dibebasi. Tadi 1 kilo kan? Berarti dia berhak menerima isinya setengah kilo. Menurut kaul kedua, nggak dapat apa-apa. Nah, cuman sepakat para ulama yang memberlakukan dua kaul hibah dalam masalah kasus hutang yang kuat adalah tidak boleh rujuk. Suami tidak berhak minta apapun sama istrinya, itu pendapat kuat. Tapi Imam Rafi'i beliau tidak ada komen mentarjih pendapat yang mana dari dua kaul tersebut. Nah, ibarat raudhah juga sama dengan minhaj. Ibarat raudhah sama dengan minhaj. Tidak ada tarjih. Naam. Lanjut. Walaysa li waliyin afun, dan tidak boleh bagi wali itu membebaskan sodaqin dari mahar al-jadid atas pendapat jadid. Menurut pendapat jadid, yasa'irid duyuni lil mauliyati, sama seperti hutang-hutang bagi wanita di bawah perwaliannya. Qadim, dan adapun menurut pendapat qadim, lil mujibiri afu, itu bagi wali mujibir boleh memaafkan ba'dat talaqi, setelah talak, qabla dukhul, sebelum dukhul, fi saghirati aqilati, pada wanita kecil yang berakal. Binaan didasari ala annahu alladhi biyadi aqdun nikahi, uqdatun nikah. Dasari ada sesungguhnya wali mujibir itu adalah orang, sebenarnya wali mujibir ada, wali mujibir itu orang yang di tangannya wali mujibir itu akad nikah, hak akad nikah. Wa hamalahul jadid, dan mengarahkan akannya pendapat jadid, mengarahkan akannya kaul biadihi uqdatun nikah, mengarahkan akannya biadihi uqdatun nikah pada pendapat jadid, ada zawj, ada suami ya'fu an nisfi, yang memaafkan dari setengahnya mahar. Nah, jadi ketika yang nikah itu adalah anak-anak atau wanita gila yang suaminya menikahi dengan mahar hutang, maka wali tidak punya wewenang membebaskan suami dari mahar. Kenapa dikatakan wali? Berarti anak perempuannya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kecil, kemungkinan kedua
gila kemungkinan ketiga, safiha kemungkinan keempat, muflisah. Nah, pokoknya orang-orang mahjur alaih. Nah, gila, kecil, safih, muflisah. Jadi kan hak veto harta kan sama wali. Nah, sekarang dia dinikahi oleh suaminya dengan mahar hutang. Punya hak wali memaafkan suami dari mahar? Menurut pendapat jadi tidak boleh. Sama dengan hutang-hutang lain. Banyak orang-orang yang berhutang kepada harta wanita di bawah perwaliannya atau anak-anak di bawah perwaliannya, maka si wali nggak boleh memaafkan, karena itu merugikan hak si anak. Menurut pendapat qadim khusus, wali mujbir boleh memaafkan suami dari mahar setelah cerai, sebelum dukhul, pada anak kecil yang berakal. Ini hukumnya khusus nih. Anak istrinya masih kecil, berakal, sebelum dukhul, setelah diceraikan, didasari kepada firman Allah. Apa bunyi ayatnya? Illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Lebih lengkapnya kita baca di awalnya Zah. Biasa apa awalnya? Lihat ayatnya. Semuanya cari ayatnya, ada Quran. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فلا فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يكون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. Nah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, kalau kamu ceraiin istri kamu dari sebelum kamu menggaulinya, waqad faradtum lahunna fariidah, kamu sudah tetapin mahar untuknya, fa nisfu ma faradtum, maka yang kamu bayar adalah setengah saja yang kamu bayar. Ila ya'funa, kecuali kalau mereka maafin. Dia bilang sama suaminya, karena kita cerai sebelum dukhul, maka yang setengah hak saya sama maafin, nggak usah bayar. Berarti suami nggak perlu bayar. Kenapa? Ya'funa, istri itu maafin, membebasin suami dari istri. Au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau yang memaafin adalah orang yang di tangannya akad nikah. Siapa orang di tangannya akad nikah? Dua orang, wali satu, suami satu. Nah, di sana kan, maka pendapat qadim mengatakan seorang wali mujbir yang setelah talak sebelum dukhul terhadap anak yang berakal yang kecil itu boleh memaafkan, karena ayat yang berbunyi alladzi biyadihi uqdatun nikah, itulah wali. Nah, itulah wali. Sementara Jadid mengatakan alladzi biyadihi uqdatun nikah, itu kan wali, itu suami. Nah, ini salah satu contoh dalam ilmu usul dalil yang mujma', bisa dibawa kepada wali, bisa dibawa kepada suami. Karena alladzi biyadihi uqdatun nikah, orang yang di tangannya akad nikah yaitu wali sama suami. Tapi pendapat jadi mengatakan di situ kan suami maksudnya. Di mana pun pahami suami, karena tadi kan ada bahasa ya'funa.
kecuali mereka maafin. Berarti istri yang maafin, suami nggak usah bayar setengahnya. Atau suami yang maafin istri dengan sukarela membayar 100%, atau memaafkan, nggak usah dikembalikan mahar yang sudah dibayar, setengah hak sah saya halalkan ke kamu. Bukan suami, bukan wali maksudnya di situ. Wali apa wewenangnya? Kan nggak ada wewenang wali. Tapi pada Pak Kodim, karena melihat itu ayatnya masih mujmal, bisa dibawa ke wali, bisa dibawa ke suami, maka suami boleh memaafkan dengan syarat sesuai dalam ayat tersebut. Apa bunyi ayatnya? Wa in talaqtumuhunna, berarti ba'da talaq, min qabli an tamassuhunna, berarti qabla dukhul. Lalu di mana letak saghira akilahnya? Saghira akilahnya dilihat daripada sabik lain, daripada pembahasan ayat tersebut. Nah, itu kajiannya. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Tentang mahar yang dihibahkan oleh istri kepada si suami. Iya. Menurut kaul yang ketiga, kata di situ inuwafaqathu qoblal qabdi dan tarji' qat'an. Jika menghibahkan si istri kepadanya suami sebelum qabad, katakan di sini boleh menghibahkan barang yang Bolehkah menghibahkan barang yang dikobat? Kita ambil pendapat boleh. Ingat pembahasan subuh? Apa bunyinya sana? Al-mabi'u qoblal qabdi, mabi' sebelum qobat, tidak boleh bertasarruf padanya oleh si pembeli. Kemudian ada bahasa sana wa kadza, apa? Ijaratuhu wa hibatuhu. Apa lagi? Ijaratuhu wa hibatuhu. Pokoknya ada 3. Nah, wal itsku boleh bikhilafi itski li'annahu tasawuf fi sari ilaih. Itu pendapat apa? Aso wa kaza. Tapi mau kubelnya apa? Yang tidak boleh hanya satu-satunya dijual. Nah, berdasarkan itu, berdasar muqabil asoh, boleh hibah pada barang yang belum dikobat. Tapi kalau kita ikut asoh nggak boleh. Nah, tadi ada reaksi kapan saja telah tetap khiyar baginya suami atau bagi keduanya. Lam jamlik niswahu hatta yakhtarahu tul ikhtiyar. iya. Yang seorang ikhtiar keduanya itu bagaimana? Seorang suami memberikan mahar kepada istrinya seorang budak wanita, kemudian ditalak sebelum dukhul, dan budak wanita ini di tangan istri sudah pandai memasak, tetapi terkena penyakit kusta atau penyakit sopak. Berarti pada mahar itu terjadi ziyadah wa naqas. Nah, kalau terjadi ziyadah wa naqas, maka suami boleh khiyar. Khiyar antara apa? Menerima setengah mahar atau menerima setengah nilai budak. Istri juga boleh khiyar, menyerahkan setengah mahar atau membayar setengah nilai budak. Kedua-duanya punya hak khiyar. Kenapa? Kenapa suami bisa khiyar? Karena maharnya sudah rusak gara-gara kusta sopak. Kenapa istri punya khiyar? Karena ada ziyadah pada mahar, sudah pandai memasak. Nah pada saat itu bagaimana cara penyelesaian kemarin? Ittafaqa ala ahadihima. Kalau salah keduanya memiliki kesepakatan, itu jelas. Suami katakan, saya terimalah setengah budak itu dengan kusta yang dengan sopak yang dia punya, tapi kan dia udah pandai masak.
Nah, kata suami, kata istri, saya juga begitu. Kalau ada kesepakatan, fazahirun. Kalau nggak ada kesepakatan apa kemarin? Hah? Apa? Nisful qimah. Itu kalau nggak ada kesepakatan. Nah, dalam kasus seperti ini belum ada keputusan dari hakim, belum ada kesepakatan dari suami istri, maka mahar itu walaupun kita ambil pendapat yang kuat, mahar akan jatuh menjadi hak suami ketika jatuhnya talak. Nah, dalam bab ini nggak bisa stop, bergantung kepada mana khiyar. Artinya apa? Kalau ketika suami menceraikan istri sebelum talak dan maharnya kondisinya adalah khiyar, suami tidak boleh menjual. Nah, itu maksudnya, suami tidak boleh menjual mahar istri. Kenapa? Belum ada menjadi hak milik dia. Nah, cepat. Tadi tentang mahar mengajarkan Al-Quran. Suaminya maharnya mengajarkan Al-Quran tapi dalam zimmah. Iya. Kemudian dia tolak setelah watok. Kemudian setelah watok dia cari perempuan yang bisa mengajarkan. Iya. Tapi setelah diajarkan perempuan ini tidak bisa. Upah menyewanya sudah melebihi mahar misal. Apakah tetap dilanjutkan menyewa atau bisa berpindah dia ke mahar misal? Itu tasawuf tambahan. Sudah dicari guru yang top, dari bayar setiap hari. Ternyata wanita ini tak cari akal dia bilang nggak pandai-pandai, tak memang otaknya memang tumpul begitu. Nah, yang penting bayaran guru ngaji ini sudah melebihi mahar miskin. Nah, maka pada saat itu tidak perlu rujuk dengan mahar miskin, dianggap pembelajaran sudah selesai. Nah, dan masa mengajarnya itu berlaku kepada adat, bukan sampai pandai. Jadi standar ngajar sampai kapan dibayarin guru ngaji itu? Jadi dia kerjasama sama guru ngaji itu. Biar kita dapat gaji tetap, katanya. Itu yang kamu yang pandai-pandai ya. Ya ada standarnya. Kira-kira ngajarin baca Quran itu berapa lama pandainya? Jadi kadar ngajarnya juga berlaku kepada adat. Itu hukumnya lebih rinci, berarti kitab ini belum tuntas pembahasannya. Nah, sekelas Mahali itu belum bisa menuntaskan kasus itu. Masih ada kitab di atasnya, yaitu Al-Adatu Muhakkamah. Metode pembelajaran juga sesuai dengan adat. Berapa jam sehari, berapa lama masa mengajarnya. Kalau sudah sampai masa mengajarnya, dianggap mahar sudah lunas. Karena maharnya apa? Ngajarin Quran, bukan mandain baca Quran. Nah, ya. Tentang mahar yang hutang. Kemudian suami sudah mewatok istrinya. Iya. Istrinya hibahkan saja maharnya, nggak usah dibayar. Iya. Berarti istrinya nggak punya mahar lagi. Kalau dihibahkan sementara belum dibayar. Oh, mahar sudah ada. Maharnya hutang. Siap. Yang penting dalam nikah itu kan ada mahar, dan mahar sudah disebutkan. Nah, soal penyelesaiannya itu nggak ada masalah lagi. Itu sudah hak istri dan itu sudah sah nikah. Itu tidak masuk kategori mahar nikah tanpa mahar. Maharnya ada 1 kilo emas mahar. Nah, banyak maharnya 1 kilo emas. Kemudian si istri memaafkan suami di mahar itu. Kan tidak ada ketentuan hukum tidak boleh memaafkan seluruh hutang, ada. Nah, lain halnya dikatakan saya nikahkan putri saya ke kamu tanpa mahar. Kata suami, saya terima nikahnya tanpa mahar. Sampai mati nggak ada ketetapan mahar, itu kan nggak boleh. Kalau nikah yang disebutkan tanpa mahar boleh berhubungan?
Tidak boleh sampai ada kesepakatan mahar, dan itu sudah kita bahas kemarin. Kalau si istri setuju dengan kesepakatan suami, fadzak jelas. Kalau istri tidak setuju dengan kesepakatan suami, kembali ke mana? Keputusan hakim. Keputusan hakim mana rujukannya? Kepada mahar nisir, lebih dikit kurang dikit nggak ada masalah, sudah tuntas pembahasan. Nah, setelah ditetapkan mahar seperti itu, dan ternyata suami kata istri, saya pengen dengar angkanya saja deh kamu. Nah, setelah saya dengar angkanya, baru tahu besar cintamu ke saya, dan sekarang terimalah kebaikan hati saya maafkan kamu dari seluruh tuntutan mahar. Hukum nikah. Jadi memaafkan barang sudah ada, itu bukan dianggap tidak ada. Ya karim. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.